penahanan terhadap saudara SH untuk 20 hari pertama mulai tanggal 10 hari ini sampai dengan 29 Mei 2023 di rutan KPK pada gedung SCLC. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Pertama, dengan adanya proyek pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri pada Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Bengkalis dengan anggaran sebesar 203,9 miliar yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2012 dan APBD tahun anggaran 2013. Tersangka SH selaku komisaris PT RP berkeinginan untuk dapat memenangkan dan mengerjakan proyek tersebut. Sebelum proses lelang dimulai, tersangka SH menemui HS yang saat itu masih menjabat Bupati Bengkalis agar dapat mengkondisikan proses lelang dan memenangkan perusahaan milik tersangka SH. Menindaklanjuti permintaan tersangka saudara SH, selanjutnya saudara HS memerintahkan MN selaku kepala dinas PU yang merangkap juga PPK dan saudara SYF selaku ketua Pokja agar memenangkan perusahaan milik tersangka saudara SH. Kemudian dalam rangkaian kegiatannya ada pemberian uang sejumlah 175 juta dari tersangka SH untuk saudara MN dan saudara SYF agar turut memperlancar proses pengkondisian lelang tersebut. Setelah perusahaan tersangka SH dimenangkan dalam proyek pekerjaan, diduga saat dilakukan proses evaluasi terkait realisasi progres pekerjaan maupun volume item pekerjaan ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan isi kontrak. Jadi item maupun volumenya dari jalan tersebut tidak sesuai dengan isi kontrak. Tersangka SH juga diduga memiliki peran dalam menyetujui pengeluaran sejumlah uang untuk diberikan kepada beberapa pihak, diantaranya kepada PPTK dan staf bagian keuangan dinas PU, staf bagian keuangan Setda Pemda Bengkalis agar mengurus termin pembayaran dapat dibayarkan tepat waktu, padahal progres pekerjaan tidak sesuai. Biasanya untuk pembayaran itu sesuai dengan progres pekerjaan. Jadi berapa persen progres pekerjaan baru dibayarkan, tapi ini ada upaya-upaya agar termin tetap dibayar, tetapi progres pekerjaan belum sesuai. Kemudian perbuatan tersangka dimaksud melanggar ketentuan diantaranya pasal 18 ayat 1, 18 ayat 6, Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya. Kemudian akibat dari perbuatan tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar 41,6 miliar dari nilai proyek sebesar 203,9 miliar. Tim penyidik akan terus melakukan pendalaman lanjutan mengenai adanya aliran sejumlah dana ke berbagai pihak. Atas perbuatan tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih, kami kembalikan kepada Mas Ali Fikri. Baik, terima kasih Pak Asep yang telah menyampaikan poin perkembangan. Pada prinsipnya ini kan ada 10 orang tersangka ya. Kalau jumlah total kerugian negaranya yang sudah pernah kami sampaikan sekitar 475 miliar rupiah. Nah, satu diantaranya adalah pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri, itu kerugian negaranya kurang lebih 41,6 miliar dan satu orang tersangka ini sudah dilakukan penahanan gitu ya. Sampai nanti tanggal 29 Mei 2023 di rutan KPK pada gedung ACLC atau Kafling C1. Baik, kami silakan 3 orang penanya. Oke, 1 di tengah ada 2. Mas, sebelah kiri saya ada? Enggak ada. Oke, sebelah kanan dulu deh. Silakan Mas Chandra ya. Iya, untuk kasus ini saya mau nanya, kasus di Bengkalis ini kan tersangkanya nambah terus ya. Apakah masih ada pihak atau orang lain yang dibidik oleh KPK dalam kasus ini? Untuk kasus lain langsung aja Mas.
Penetapan tersangka terhadap Sekma Hasbi Hasan dan Komisaris Wika Beton Dadan Tri. Nah ini Hasbi dikabarkan menerima mobil dan rumah. Apakah benar? Terus yang untuk Dadan, kok bisa dia menerima suap di kasus itu? Karena kan dia itu kan pihak eksternal di MA. Apakah dia orang yang mempunyai power kuat atau relasi yang kuat di MA? Terus di kasus ini juga, dulu kan KPK juga mencegah Windy Idol. Nah, itu keterlibatan dia gimana di kasus ini? Apakah dia akan dipanggil juga? Begitu juga dengan Hasbi dan Dadan, apakah akan dipanggil juga? Terus mau nanya yang baru, kasus RAT yang sudah masuk ke TPP dan sudah diumumkan. Nah, itu kan ada kabar waktu itu dia menerima gratifikasi juga dari artis. Nah, ini gimana? Apakah sudah ditemukan penerimaan gratifikasi RAT dari artis, khususnya yang berinisial R yang viral waktu itu? Terus kasus lain mau nanya soal kasus laporan Wamenkumham, penerimaan gratifikasi Wamenkumham. Nah, kuasa hukum IPW yang namanya Deolipa itu bilang katanya kasusnya sudah naik ke penyelidikan. Apakah benar itu dan apakah selanjutnya KPK akan mencari unsur pidana dalam penyelidikan itu? Terakhir kasus LNG Pertamina. Ini tersangkanya kapan ditahan karena kan pencegahannya udah mau habis juga nih yang udah kedua. Apakah nanti akan ditahan dalam waktu dekat atau pencegahannya mau ditambah lagi? Karena kalau berdasarkan yang sebelumnya ini tinggal di bulan ini atau di awal bulan depan gitu. Ada lagi, silakan. Ya, silakan Mas Hedi. Saya Hedi dari Kumparan. Ini menambahkan aja tadi pertanyaannya Bang Chandra soal RAT itu. TPPU-nya nilainya berapa ya kira-kira Mas? Sama yang suap Sekma itu kira-kira berapa sih maksudnya kisaran dari, kan itu dijelaskan tadi kalau pengembangan dari proses persidangan gitu ya Pak Ali ya. Nah itu ditemukan dari persidangan itu berapa sih nilai suap yang diterima. Sama yang terakhir soal istri RAT gitu Pak, yang TPPU apakah ada kaitannya itu kan ini udah masuk TPPU kan, apakah dia termasuk orang yang menikmati atau apa gitu. Terima kasih Pak Ali, Pak Asep. Terakhir ya Mas Mario ya, silakan. Ya, saya mau nanya kasus ini. Seingat saya dulu dalam pengembangan kasus ini di proyek pertama itu dalam pengadaan jalan ini sempat memanggil adik dari Jusuf Kalla karena pengadaan semennya itu dari Bosowa. Lalu ketika tidak hadir, entah itu namanya Iksan atau Edwin Aksa atau siapa Aksa lah pokoknya, itu kok tidak dikonfirmasi kembali karena ini berkaitan soal pengadaan semen yang cukup besar dalam keperluan pembangunan sebuah jalan. Apakah KPK akan mengkonfirmasi untuk memanggil adik atau kerabat dari mantan Wapres Jusuf Kalla ini? Terus kedua terkait kasus dugaan suap Hasbi Hasan dan Dadan Trianto ini sebenarnya apakah KPK memang sengaja menunggu pembuktian lebih jauh di persidangan Ghazal Basaleh atau seperti apa? Pertama, terus kedua, peran Dadan Tri yang merupakan seorang komisaris BUMN ini diduga kuat menampung seluruh pemberian-pemberian dari para hakim. Artinya ketika hakim menerima suap karena dia perusahaan besar, ditampung aja, kan itu kelihatan sebagai transaksi keuntungan atau pergerakan uang dari sebuah perusahaan besar. Apakah KPK sudah menelisik lebih jauh adanya dugaan-dugaan aliran lain selain yang diterima 11,3 atau 11 dari Rudianto Tanaka? Apakah kemudian KPK sudah mengetahui bahwa Hasbi ini punya kewenangan untuk mengintervensi sebuah keputusan yang ditangani oleh para hakim, atau memang justru sebagai penasihat hukumnya lah untuk para hakim, ya nggak mungkin lah Pak hakim touch langsung kepada pihak-pihak yang dianggap ingin bermain. Nah untuk sekalian lah nambahin memperkuat pertanyaan Chandra tadi soal LNG.
Ini berapa kali ini sudah makin kuat diperiksa. Ada Evita Tagor, Direktur ISDM. Sebelumnya ada Isabella Hutahayan, juga Direktur ISDM dari Pertamina. Kemudian ada mantan-mantan dirut Pertamina. Ini mohon izin, ini sampai kapan pengumuman tersangka LNG ini, karena saya rasa udah 2 kali perpanjangan penahanan untuk para tersangka nih. Ya, kira-kira kapan KPK dan menunggu apa lagi terkait kasus ini. Nah, terakhir Mas Ali, saya mau konfirmasi Mas Ali soal pemeriksaan Ridwan Jamaluddin hari ini, mantan Dirjen Minerba. Kira-kira apa memang sudah dalam kapasitas dia sebagai tersangka atau masih dalam kapasitas dia saksi? Lalu kira-kira pengembangan apa yang akan digali, apakah hanya tukin atau memang terkait izin tambang? Untuk sementara itu dulu Mas Ali, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira oh ya, silakan. Ya, selamat sore Mas Ali, saya Putu dari Kompas TV. Masih soal RAT, ini kan juga kalau menyebut nama RAT yang kemudian jadi sorotan viral di media sosial itu soal properti-propertinya, usaha-usaha kos-kosan dan lain sebagainya. Apakah ini juga ditindaklanjuti sebagai bentuk TPPU-nya RAT? Kemudian sejauh ini walaupun hasil dari penyidikan memang tidak bisa dibuka kepada publik, apakah KPK sudah mengetahui modus yang dilakukan oleh RAT ini apa sampai kemudian bisa berjalan panjang sekali dan angkanya juga besar sekali? Terima kasih Mas Ali. Baik, terima kasih Mbak Putu. Oke, saya kira cukup ya. Ya, baik, silakan Pak Asep. Terima kasih Mas Ali, terima kasih rekan-rekan terkait beberapa pertanyaan yang telah diajukan oleh rekan-rekan. Baik, akan kami sampaikan beberapa informasi yang berkaitan dengan yang rekan-rekan tanyakan. Yang pertama dari Mas Chandra terkait dengan perkara saat ini, perkara di Bengkalis, tersangkanya nambah terus, apakah masih ada pihak lain? Tentunya seperti yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu. Misalkan penyidikan berjalan sudah 2 bulan, jadi keterangan terus bertambah sehingga seringkali juga ditemukan di dalam penyidikan maupun di persidangan itu ada perkara-perkara baru atau ada informasi-informasi baru terkait dengan tindak pidana korupsi. Tentunya untuk menindaklanjuti perkara-perkara atau temuan-temuan baru atau informasi baru tersebut, maka kita melakukan pendalaman, kemudian juga pada akhirnya menetapkan beberapa tersangka baru. Jadi ditunggu saja ya Mas Chandra. Kemudian tersangka Hasbi dan Dadan seperti kami sampaikan juga kemarin, ini terkait rumah, mobil, dan yang lain-lainnya, tentunya yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana korupsi dan juga barang-barang atau apapun itu properti yang terkait dengan bukti-bukti yang tindak pidana korupsinya, maka akan kita lakukan penyitaan karena memang pada tahap penyidikan inilah sudah diberikan kewenangan untuk melakukan upaya paksa. Salah satunya adalah melakukan penggeledahan, kemudian dilakukan penyitaan. Kemudian terkait dengan beberapa orang di dalam perkaranya saudara HH dan saudara DTY, ini tadi ada disebutkan seseorang atau perempuan ya, yang disebutkan oleh Mas Chandra. Semua orang, jadi setiap orang siapapun itu yang memang kami atau para penyidik kira, para penyidik berpikir atau memiliki pengetahuan terkait dengan masalah-masalah tindak pidana korupsi, tentu akan kita panggil. Ya, akan kita panggil dan akan kita mintai keterangan. Jadi tidak ada
misalkan karena dia siapa atau apapun itu diabaikan. Kemudian terkait dengan saudara RAT, terima gratifikasi dan dari artis yang berinisial R dan lain-lain. Seperti juga pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa siapapun yang terkait dengan perkara pidana ini, perkara tindak pidana korupsi, akan kita minta keterangan. Seperti itu ya. Kemudian terkait dengan Wamenkumham, ya, ini ada informasi ke rekan-rekan. Memang saya sangat apresiasi rekan-rekan itu biasanya sudah lebih duluan ya, lebih duluan mengetahui, lebih duluan informasinya sampai gitu ya. Ini ditunggu saja karena ini juga informasi yang disampaikan oleh Mas Chandra ini sedang lidik. Kemudian terkait dengan LNG, ini kapan ya, tadi juga ini mungkin menjawab juga pertanyaan dari Mas Mario, banyak sekali yang diperiksa, banyak sekali yang diminta keterangan oleh kami. Pertama, di dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi khususnya pasal 2, pasal 3 yang mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara, itu ada proses di mana kita harus meminta ahli untuk menghitung kerugian keuangan negara. Jadi kami sedang berkomunikasi terus, berkolaborasi dengan pihak atau auditor yang menghitung kerugian keuangan negara. Karena tidak gampang atau tidak mudah untuk menentukan berapa kerugian keuangan negara yang nanti akan ditetapkan seperti itu. Kemudian juga untuk perkara LNG ini tidak hanya saksi-saksi maupun pihak-pihak terkaitnya itu tidak hanya ada di Indonesia. Jadi ada di beberapa tempat seperti di Amerika, kemudian juga di negara-negara lain ya, perusahaan-perusahaannya yang berhubungan. Sehingga kami perlu juga untuk mengkonfirmasi dan para pihak termasuk auditor juga perlu mengkonfirmasi ke perusahaan-perusahaan tersebut sehingga diperoleh nilai kerugian keuangan negara yang tepat. Jadi rekan-rekan sekalian mohon bersabar. Nah, adanya yang diperiksa kemudian diminta keterangan itu membuktikan bahwa kami masih tetap bekerja. Kecuali mungkin sudah lama tidak ada lagi yang diperiksa, tidak diminta keterangan, nah itu mungkin perlu dipertanyakan. Jadi kalau tadi para dirutnya masih diminta keterangan, kemudian yang lain masih diminta keterangan, itu menunjukkan bahwa KPK masih bekerja. Kemudian dari Mas Hedi terkait RAT TPPU-nya nilainya berapa? Nah ini juga masih berproses, Mas, proses karena seperti tadi saya sampaikan bahwa ada dinamika yang terus-menerus. Misalkan kemarin ada informasi dari rekan-rekan bahwa ada kontrakan dan lain-lain. Kemudian kita juga ada informasi dari saksi-saksi yang lainnya terkait dengan kepemilikan aset yang lain. Nah itu akan terus kita telusuri. Jadi tidak bisa kita declare di sini hari ini segini gitu. Tidak, nanti pada saatnya dan fixnya kita nanti rekan-rekan bisa tunggu di persidangan berapa nilainya yang nilai dari TPPU-nya. Kemudian sama dengan perkaranya suap seksma itu juga masih kita dalami. Nanti rekan-rekan tunggu pada saat konvers. Kalau jumlah awalnya tadi juga sudah disampaikan oleh rekan-rekan sendiri ada dan ini juga di persidangan dibuka ada sekitar 11,3 miliar ya. Tetapi itu baru di persidangan. Ini nilai yang jadinya berapa gitu. Nanti rekan-rekan bisa ini. Kemudian dari Mas Mario ini terkait dengan masalah jalan yang dipanggil. Saya nanti akan coba dalami ini Mas informasinya. Apakah seperti apa, karena saya juga baru dapat informasi dari Mas Mario. Tapi pada intinya adalah siapapun yang terkait dengan perkara ini dan informasinya diperlukan untuk membuka perkara tindak pidana korupsi, pasti kita minta keterangan. Perkara terkait dengan jalan ya, ini juga di di Bengkalis ya, rekan-rekan juga beberapa waktu ini juga ada yang viral beberapa tempat ya terkait dengan jalan ya.
Alhamdulillah salah satunya kita juga concern masalah jalan di Bengkalis seperti itu ya. Praktek-praktek seperti inilah yang membuat daya tahan dari jalan itu sendiri menjadi tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan spek sehingga kualitasnya menjadi menurun seperti itu. Kemudian terkait dengan dugaan suap Hasbi dan DTY, apakah ini jual KPK sengaja? Oh, KPK sengaja menunggu sampai dengan adanya informasi-informasi di persidangan dari Pak Ghazal Bak, gitu ya, Mas Mario. Jadi begini, untuk pengembangan perkara, seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa informasi yang kita peroleh tidak hanya pada tahap penyidikan, tetapi informasinya bisa kita peroleh pada tahap juga di persidangan. Jadi seperti itu. Jadi saling melengkapi ketika misalkan di penyidikan belum ditemukan atau belum lengkap, ya, dua alat buktinya belum cukup, maka nanti di persidangan akan digali juga oleh JPU. Nah, ketika di persidangan ada atau ditemukan informasi-informasi dan ada bukti-bukti baru, adalah yang namanya pengembangan di penuntutan, sehingga kita bisa melengkapi fazil-fazil yang selama ini dicari di penyidikan dan akhirnya bisa dinaikkan atau ditingkatkan ke penyidikan seperti itu. Kemudian peran dari saudara DTY ini juga terima kasih banyak ke Mas Mario. Sejauh yang informasi yang kami peroleh dari persidangan itu masih seputar yang nilai angkanya seperti tadi disebutkan sekitar 11, sekian miliar yang sudah dideklar di persidangan. Jadi belum ada keterkaitan apakah menjadi gatekeeper gitu ya atau pengumpul di situ, belum ada seperti itu. Tapi informasi yang disampaikan oleh Mas Mario tentunya akan kami dalami. Kemudian terkait dengan LNG sudah juga tadi ya. Jamaluddin S. Minerba, Dirjen Minerba. Dirjen Minerba ya. Hari ini Ridwan Jamaluddin. Ya, Dirjen Minerba saat ini diperiksa sebagai saksi. Ya, diperiksa sebagai saksi masih dalam perkara Tunkin. Saksi, karena yang sudah naik perkaranya adalah perkara Tunkin. Jadi diperiksa terkait dengan masalah Tunkin itu sendiri. Kemudian dari mbaknya dari Kompas TV ini terkait RAT sudah juga kami sampaikan tadi. Semua properti sedang kita dalami, baik dari LHKPN yang sudah dilaporkan maupun dari informasi-informasi yang kita peroleh pada saat melakukan penyidikan. Ya seperti itu. Jadi semuanya akan kita konfirmasi. Rekan-rekan perlu rekan-rekan pahami bahwa tidak semua kekayaan yang dimiliki oleh para tersangka itu juga berasal dari tindak pidana korupsi. Jadi ada kekayaan-kekayaan yang memang itu juga clear, seperti misalkan kalau mendapat warisan atau mungkin dari usaha-usaha yang legal. Jadi tidak harus semuanya itu menjadi bagian dari tindak pidana korupsi. Tapi berapapun nilainya, kalau itu bagian dari tindak pidana korupsi, maka KPK atau kami dari penyidikan wajib hukumnya untuk melakukan penyelusuran dan akan kita sita di dalam perkaranya tersebut. Itu mungkin Mas Ali yang bisa kita sampaikan. Baik, terima kasih Pak Asep. Saya kira tadi sudah cukup jelas ya. Kami hanya ingin menegaskan, mohon izin Pak Asep tadi terkait dengan RAT, jadi betul ya sudah naik ke TPPU. Tentu kalau kita melihat dari TPPU itu kan di sana jelas kami nanti akan membuktikan adanya unsur menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, menyembunyikan hasil dari tindak pidana korupsi, karena predicate crime yang bisa kemudian KPK lakukan proses penyidikannya adalah korupsi, yaitu bisa suap, bisa gratifikasi, kan begitu ya. Nah, untuk perkara RAT ini kan sudah kami umumkan dia sebagai tersangka gratifikasi. Nah, dari sanalah nanti kami akan telusuri lebih lanjut. Apalagi KPK kan sudah memiliki satu unit tracing ya di direktoratan tersendiri, yaitu Direktorat Pengelolaan
barang bukti dan eksekusi, tentu kami akan fokus ke sana. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Asep terkait dengan apa yang akan kemudian tim penyidik KPK lakukan. Kemudian yang berikutnya tentu penerapan TPPU terkait dengan RAT ini, sekali lagi ini komitmen kami dari KPK ya, untuk mengoptimalkan nantinya pada perampasan aset hasil dari tindak pidana korupsi. Jadi sambil menunggu RUU perampasan aset yang saya kira sudah dibahas hari ini, tadi juga sudah dilakukan pembahasan-pembahasan dan sudah serahkan kepada legislatif, tentu harapannya ke depan bisa segera disahkan. KPK sudah lakukan dengan penerapan tindak pidana pencucian uang yang harapannya nanti tuntutan dari jaksa KPK tentu akan merampas dari seluruh hasil tindak pidana korupsi dimaksud. Kemudian yang kedua terkait dengan perkara di MA, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Asep bahwa pada prinsipnya betul KPK telah menetapkan 2 orang pejabat di MA dan juga pihak swasta, begitu ya, dan juga dilakukan pencegahan agar tidak bepergian ke luar negeri. Keduanya sudah dilakukan pencegahan. Yang pihak swasta sudah lama di Januari 2023, saya kira sudah juga kami umumkan. Kemudian yang pejabat di MA kemarin tanggal 9 kami sudah ajukan ke imigrasi untuk 6 bulan pertama agar tidak bepergian ke luar negeri. Tentu ini semuanya kebutuhan proses penyidikan, termasuk nanti ketika dipanggil sebagai saksi dalam terdakwa Gazalba, harapannya juga hadir memenuhi panggilan dari tim jaksa KPK, sehingga nantinya fakta-fakta akan terus kami dalami, kami rangkai dari satu fakta menjadi fakta hukum, sehingga sekali lagi KPK tidak berhenti dalam satu fakta, tetapi akan terus kami kembangkan lebih lanjut, termasuk perkara di Mahkamah Agung ini. Saya kira itu, Pak Asep, barangkali ada tambahan? Cukup ya Pak? Dan terima kasih teman-teman kehadiran pada sore hari ini. Terima kasih Pak Asep yang hadir juga di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.